الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها لعلي أراه أفوز رضاه وقلبي معاه حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة تدوم وتصل إليه حبيب الله في أسمى المعاني الله الله ونور الله في Izin pengen foto sebentar. Sambil jalan aja, mohon maaf ya. Ini sudah ditunggu ya. Terima kasih Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nur Maida yang akan membersamai kegiatan kajian hingga selesai nanti. Hadirin, mohon informasi, Kismis merupakan rangkaian dari SYD H.O SMA IT Asia yang merupakan festival di antaranya persoalan sebabnya ayah bunda pasti penasaran ya bagaimana sih menjadi orang tua dan bahkan untuk generasi Z. Penasaran yang sudah hadir hari ini, marilah kita sama-sama menyimak pemaparan beliau. Beliau di usia 40 tahun, tahu-tahu dapat tugas menyampaikan tauhid ke satu dunia dan memulai tugas tersebut di tempat paling tidak bertauhid. Iya dong, di sekeliling Ka'bah ada 360 patung berhala kan kurang. Di tempat di mana wanita diperjualbelikan, maka di sebagian hadis disebutkan ayat yang sering dikomplain ibu-ibu yaitu poligami itu padahal ternyata ayat untuk membatasi. Karena yuk punten berat. Kenapa kadang istri justru paling susah nurut sama suaminya? Ayo, punten ya. Karena istri itu tahu modalnya suami. Iya, suami itu di luar tangannya dicium, dikagumi, dipanggil bos, dipanggil atasan. Giliran di rumah, balek bangun subuhnya 8:30. Ya. Kan, ya itulah pentingnya ibadah ikhlas ya. Jadi ada orang, ikhlas itu kan ada orang dari drama orang kecelakaan, glowing candy. Beres ngeliat drakor nengok si bapak lagi tidur balik celana. Kenapa tuh? Bikin kufur kan jadinya. Oh disini, pandangnya pakai sudut pandangnya. Kok tak dulu kok suami saya lebih parah dari Firaun kok. Bohong ibu. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Ya iya, gak ada yang lebih parah dari Firaun. Maka udahlah, kalian satu sama lain itu sedang menjadi jalan surga. Baik, sudah habis ya bicara judi. Satu hal yang pasti kurang tepat kalau misalkan judi itu disebut kecanduan sebetulnya. Kecanduan itu misalkan kayak narkoba. Kalau dia nggak pakai, dia menderita secara fisik kesakitan. Judi itu banyak yang ada karena judi itu sebetulnya bukan kecanduan, tapi lebih, nggak ada bahasa Indonesia-nya soalnya. Mumpung ini di tanah Sunda, bahasanya adalah kabarajau. Apa itu kabarajau? Apa coba Indonesia-nya coba soal? Tergelincir ya. Jadi gini contoh ya. Dia ada gaji 500, ada uang 500.000, besok udah uang bulanan gajian lagi, atau misalkan uang jajan. Ya, terus ternyata dia main, siapa tahu bisa jadi 20 juta. Dan ingat, menang itu pilihannya cuma dua. Satu dikasih sama bandarnya, dua dia jadi bandar. Ya,
Jadi bandar pun bakal mentok. Ini buktinya pulang ngaji sama bapak ibu ya, bakal mentok sama aturan Allah. Nah kalau jadi pemain mau tenang, karena gini, bandar itu kan orang yang punya manusia juga, punya nafsu, pengen beliin anak istrinya macam-macam, maka dia akan ngelakuin segala macam cara agar gimana caranya dia nggak kalah tapi kalau duit orang, makanya dia bikin sistem judi. Apakah kita serius berpikir bahwa bandar itu orang yang tulus ikhlas bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Karena kalau mereka niatnya bagi-bagi duit, mereka bikinnya lembaga zakat infak sedekah, bukan judi online. Maka akhirnya dia bikin sistem di mana biasanya standarnya 8 kalah 2 menang. Jadi kalau ada yang menang pun karena lagi dikasih dan dia bayar pakai kekalahan orang lain, badannya nggak pernah dulu. Ya. Terus kita meletakkan rezeki kita digantungkan kepada manusia yang serakah, kan nggak masuk akal. Ya. Nah kadang manusia berpikir, tapi kan ada yang menang kan kok? Akulah mungkin si 2 orang tersebut. Siapa tahu gitu. Ya. Kira misalkan tadi yang 500 ternyata jadi 20 juta dikasih menang karena pemain pertama. Ternyata biasanya kalau menang 10 jutanya jadi barang, 10 jutanya masuknya jadi lagi, intinya mah habis juga. Kalau jadi barang biasanya dijualnya gampang karena ngerasa belinya mudah. Ya, beli motor 10 juta gitu kan, menangnya jadi judi ini, dijualnya 2 juta pas lagi itu. Kita ngerasa belinya gampang. Dengan adanya memori itu, bulan depan dia terulang. Ada gaji lagi di 500.000, besok udah gajian. Dulu aja jadi 20 juta bulan lalu. Kenapa sekarang tidak? Masuk. Kalau kalah, dia ngeles. Kemenangan kemarin lebih gede. Dan saya tinggal taruhan 1 juta dan 1 kali kemenangan, 500 modal saya balik, berikut keuntungan. 1 juta masuk, kalah lagi, mikir. Saya tinggal taruhan 2 juta. Coba 2 juta makan 1 kali, 1 juta modal saya balik, berikut cuannya. Masuk 2 juta, kalah lagi, tinggal taruhan 4 juta. 4 juta menang, 2 jutanya balik buat modal, 2 jutanya keuntungan. 4 jutanya dia taruhin, ternyata kalah lagi. Mulai bingung, karena gajinya memang cuma 4 juta. Pikirannya apa? Nahan lapar sampai bulan depan. Atau maksain nyari duit 8 juta karena harus sekali kemenangan, 4 juta modal balik tabungan, berikut 4 juta kemenangan. Orang lewat teman naik motor, pinjam bentar mau keluar, taunya motornya diganti. Masuk 8 juta, kalah lagi, apa pilihannya? Antara nahan lapar beberapa bulan, belum lagi diperkarain sama teman yang tadi motornya kita hilangin, atau nyari duit 16 juta karena hanya dengan sekali kemenangan, motor teman balik, tabungan saya balik, keuntungan saya dapat. Mampir ke rumah ibunya lagi sholat duha, gelangnya dijual. Kalau sampai kalah lagi, bandar kalau udah nyampe di situ melalui sistem algoritma, jangankan atau yang sekarang online di handphone atau apapun, dan main judi, kartunya disuruh nih, kocok sendiri kartunya, itu aja masih bisa kita akalin. Dulu kan sebelum judi ke internet kan kayak gitu dulu semua, masih bisa diakalin. Ya. Bagi saya judi nggak dosa, kata mereka. Orang dia datang sendiri, menang juga saya bayar, saya zolimnya di mana? Dia tiba-tiba lagi berubah jadi perempuan, saya zolimnya di mana? Dokternya saya bayar, saya juga atas kepengen sendiri, pengen jadi banci. Kalau ketika akhirnya saya jadi banci, saya zolimnya di mana? Saya jual diri pelanggannya sama-sama suka. Saya zolimnya di mana? Tuh kalau hidup nggak pakai syariat deh. Semua serba baik, serba boleh. Tapi baiknya menurut siapa dulu? Kita Islam jelas baiknya menurut standar Allah. Jadi punya koridor mana boleh mana enggak. Orang kalau sekedar semua baik-baik, dan jangan heran kalau melihat di sana ada bandar narkoba atau bandar judi atau bahkan banci. Tapi tiap akhir pekan ke tempat ibadah, rajin ngasih uang ke orang tuanya, yang penting berbuat baik kan. Tapi baiknya menurut standar masing-masing. Itulah hidup gak pakai syariat. Ayo balik lagi. Dan ini bukan fanatik. Ibu kalau anaknya pengen jadi pemain bola, belajarnya ke Cristiano Ronaldo kan, bukan ke Sejuna. Karena sederhana, dia udah sukses main bola. Kita mati bakal sukses pengen, mulia pengen, bahagia juga pengen. Ada manusia yang udah paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan pasti ke surga. Contoh Rasul dan para pengikutnya. Kita hidup gak mau ngikutin beliau. Terus selama ini bahagia dengan cara siapa? Ngalah. Nanti
suasana tuh stres melulu, ngarang bahaya itu hidupnya. Ayo balik lagi Quran Sunnah, petunjuk segitu jelasnya. Mau sampai kapan? Perlu berapa kali kecewa dan patah hati lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita kali yang nyari yang kita suka, padahal kata siapa yang kita suka itu baik. Ya. Kok kenapa jadi mana-mana begini? Enggak, mau tenang aja ya. Memang terbawa suasana aja ya. Allah cukup.